Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Fauzan, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro, Angkatan 2018, Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja sistem pendingin dan beberapa masalah yang sering terjadi di sistem pendingin. Pada sistem pendingin, terdapat 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Keempat komponen tersebut dihubungkan menjadi satu rangkaian terhubung. Di dalam rangkaian ini, terdapat freon atau refrigeran yang mengaliri setiap komponen utama sistem pendingin. Refrigeran merupakan bahan pendingin yang bersirkulasi secara terus-menerus. Refrigeran akan mengalami beberapa proses dalam sistem pendinginan ini. Proses yang pertama adalah proses kompresi. Proses kompresi terjadi pada kompresor, di mana refrigeran akan ditekan dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Gas refrigeran dalam evaporator yang dihisap oleh kompresor akan ditekan di dalam silinder kompresor sehingga tekanan menjadi tinggi dan suhu akan menjadi naik. Proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Proses kondensasi terjadi pada kondensor, di mana refrigeran dirubah dari gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor menjadi temperatur yang lebih rendah. Refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan tinggi akan dipancarkan dalam kondensor menjadi cairan dan disalurkan ke receiver dryer untuk disaring. Panas yang tinggi dari refrigeran itu akan dikeluarkan oleh kondensor dibantu oleh kipas sehingga refrigeran menjadi dingin. Selanjutnya adalah proses ekspansi. Pada proses ekspansi, tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh katup ekspansi. Hal itu disebut proses ekspansi, di mana gas bertekanan itu dikabulkan dengan mudah dalam evaporator sehingga refrigeran menjadi gas. Dan katup ekspansi ini mengatur aliran cairan refrigeran sambil menurunkan tekanannya. Proses selanjutnya adalah proses evaporasi. Proses evaporasi dimulai ketika refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Di dalam keadaan ini, refrigeran berwujud cair, bertemperatur rendah, dan bertekanan rendah. Kondisi refrigeran semacam ini dimanfaatkan untuk mendinginkan udara luar yang melewati permukaan evaporator. Agar lebih efektif mendinginkan udara ruangan, digunakan blower inder untuk mengatur sirkulasi udara agar melewati evaporator. Selain untuk mengeluarkan udara dingin, evaporator juga bekerja untuk menyerap panas udara di dalam ruangan, sehingga wujud refrigeran cair akan berubah menjadi wujud gas. Proses-proses ini akan terjadi berulang dan terus-menerus sampai suhu atau temperatur ruangan sesuai dengan keinginan. Dan seperti inilah animasi dari aliran refrigeran yang melalui proses-proses tersebut. Animasi ini saya peroleh dari channel YouTube AC Avalanche. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi pada sistem pendingin dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan yang pertama adalah AC bocor. Kebocoran AC bisa terjadi akibat kotoran AC yang menyumbat selang pembuangan air keluar ruangan. Jika selang tersumbat, maka air akan menumpuk pada tabung penampung pada unit ruangan. Jadi, selang pembuangan air harus segera dibersihkan. Selain itu, AC bocor juga bisa disebabkan oleh pipa yang pecah atau bocor. Bocoran biasanya terjadi karena kesalahan saat membersihkan AC dengan cara yang kasar, atau umur AC sudah terlalu tua. Cara ini bisa diatasi dengan mengganti selang tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah AC mengeluarkan es. Penyebabnya bisa terjadi karena AC-nya yang kotor, atau kurang isi dari freon, atau karena kerusakan yang terjadi pada motor fan AC-nya. Jika AC kotor, ada baiknya Anda bersihkan AC pada bagian badi atau bagian dalam AC-nya. Jika filter pada AC kotor, Anda juga dapat melepasnya dan membersihkan kotoran debu yang menempel pada filter tersebut sehingga bersih. Lalu keringkan sebelum dipasang kembali filter. Jika karena freon kurang, ini tidak bisa Anda lakukan sendiri,
Karena penambahan atau pengisian freon harus dengan orang yang telah terbiasa supaya tidak terjadi kebocoran freon. Freon dalam jumlah sedikit pun akan mengakibatkan AC dapat mengeluarkan butiran es. Jika dikarenakan kerusakan pada motor fan, hal ini bisa diselesaikan dengan cara diservis. Jika memang tidak bisa, maka motor fan harus segera diganti. Permasalahan yang selanjutnya adalah AC tidak dingin. AC split yang tidak dingin, masalahnya bisa terjadi di freon yang habis atau AC outdoor yang kotor, atau bisa saja keduanya terjadi. Jika freon habis, tentu saja Anda harus mengisi ulang freon tersebut. Perlu diingat, pengisian freon hanya bisa dilakukan oleh para ahli dan diisi dengan jenis freon yang sama dengan yang sebelumnya. Jika AC outdoor-nya kotor, Anda bisa membersihkannya sendiri. Caranya, Anda hanya tinggal buka saja cover penutupnya, lalu bersihkan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.